Bayangkan ini, seorang pria berusia 72 tahun bernama Pak Wiono. Ia pensiunan guru yang masih terlihat bugar, sering bersepeda pagi dan menjaga pola makan. Suatu malam, ia menikmati beberapa potong buah favoritnya sambil menonton televisi, semangka dan anggur segar yang baru dibeli anaknya dari pasar. Ia tidur seperti biasa, tanpa keluhan apapun. Namun keesokan paginya, ia tidak bisa menggerakkan sisi kiri tubuhnya dan ucapannya menjadi kacau. Ia terkena serangan stroke. Apa yang terjadi? Apakah hanya karena faktor usia? Apakah buah yang ia makan benar-benar punya peran dalam hal ini? Sebagian besar dari kita percaya bahwa buah adalah makanan paling sehat di dunia, kaya vitamin, serat, dan antioksidan. Semua orang berkata begitu. Terutama untuk orang tua, buah seringkali dianggap sebagai pengganti makanan berat karena lebih ringan dan mudah dicerna. Tapi tahukah Anda bahwa tidak semua buah aman dikonsumsi oleh lansia? Bahkan beberapa jenis buah justru bisa menjadi pencetus masalah serius, seperti tekanan darah naik mendadak, gula darah melonjak, atau interaksi berbahaya dengan obat-obatan yang rutin dikonsumsi. Saya adalah seorang dokter spesialis saraf, dan saya telah merawat banyak pasien lanjut usia yang mengalami stroke, serangan jantung, bahkan penurunan kesadaran hanya karena kesalahan sederhana dalam pola makan. Salah satunya adalah konsumsi buah yang tidak tepat. Kasus seperti Pak Wiono bukan satu-satunya. Ada Ibu Lilis dari Bandung yang kehilangan kesadaran setelah makan anggur dan minum obat diabetes. Ada pula Pak Hasan dari Jakarta Selatan yang mengalami denyut jantung tidak teratur setelah makan nanas saat perut kosong. Melalui video ini, saya akan menjelaskan 7 jenis buah populer yang sangat sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, namun bisa berbahaya jika dimakan sembarangan oleh orang lanjut usia. Akan mengetahui mengapa buah seperti semangka, pisang, atau mangga bisa menjadi pedang bermata dua. Saya juga akan membagikan solusi praktis, kapan waktu terbaik makan buah, porsi yang tepat, dan bagaimana cara memilih buah yang aman bagi orang tua Anda. Jangan khawatir, video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda. Tujuannya adalah untuk menyadarkan dan menyelamatkan. Karena banyak dari kita mencintai orang tua, kakek nenek, atau bahkan tetangga lanjut usia. Namun tidak tahu bahwa kebiasaan kecil seperti memberi buah di waktu yang salah bisa membawa dampak besar. Saya ingin Anda menonton hingga akhir, karena informasi ini bukan hanya untuk Anda, tapi juga bisa menyelamatkan seseorang yang Anda cintai. Setelah kita memahami bahwa buah bisa menjadi pedang bermata dua bagi para lansia, sekarang mari kita telusuri lebih dalam. Mengapa orang lanjut usia lebih rentan terhadap serangan stroke dan gangguan pembuluh darah lainnya dibandingkan orang yang lebih muda? Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami banyak perubahan fisiologis. Dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku, aliran darah tidak lagi seelastis ketika muda, dan sistem pengaturan tekanan darah tidak lagi seefisien dahulu. Hal ini membuat tekanan darah mudah melonjak, meski hanya karena perubahan kecil, seperti asupan makanan yang terlalu manis, asin, atau bahkan makanan yang tampaknya sehat seperti buah. Selain itu, lansia biasanya sudah memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan ginjal, atau kolesterol tinggi. Semua kondisi ini saling berkaitan dan bisa memperparah risiko bila tidak dikontrol dengan baik. Yang menjadi lebih rumit adalah fakta bahwa banyak lansia rutin mengonsumsi obat-obatan harian, dan beberapa buah ternyata bisa bereaksi negatif jika dikonsumsi bersamaan dengan obat tersebut. Misalnya, kandungan kalium yang tinggi dalam pisang dapat berbahaya bagi lansia yang sudah mengonsumsi obat penghambat ACE atau obat diuretik karena bisa menyebabkan hiperkalemia, suatu kondisi di mana kadar kalium dalam darah terlalu tinggi dan bisa memicu aritmia atau gangguan irama jantung jantung hewa. Contoh lainnya adalah buah jeruk yang sering dianggap menyegarkan namun bisa mengganggu penyerapan obat statin atau obat tekanan darah tertentu, bahkan meningkatkan risiko pendarahan bila dikombinasikan dengan obat pengencer darah.
Perubahan metabolisme juga membuat tubuh lansia lebih lambat memproses gula dan asam dari makanan. Buah dengan indeks glikemik tinggi seperti mangga atau anggur dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Sementara itu, buah yang tinggi asam seperti nanas dan jeruk bisa memperparah kondisi lambung yang sering sensitif pada usia tua. Saya ingat salah satu pasien saya, Ibu Rosmiati, berusia 69 tahun. Ia datang dengan keluhan pusing hebat dan kelemahan pada lengan kanan. Setelah pemeriksaan, diketahui bahwa tekanan darahnya melonjak tajam. Dalam wawancara singkat, ternyata ia biasa mengkonsumsi semangka dalam jumlah besar setiap malam, dengan keyakinan bahwa itu akan membantu detoksifikasi tubuh. Namun justru sebaliknya, konsumsi air dan gula dalam jumlah besar di malam hari menyebabkan ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, memicu hipertensi mendadak, dan akhirnya menyebabkan serangan stroke ringan. Faktor lain yang juga perlu diperhatikan adalah pola makan yang tidak seimbang. Banyak lansia menggantikan makan utama dengan buah karena alasan kemudahan atau keyakinan akan khasiatnya. Namun jika hanya mengandalkan buah tanpa protein, lemak sehat, dan serat kompleks, tubuh akan kekurangan zat gizi penting. Ini dapat memperlemah sistem kekebalan, memperburuk kontrol gula darah, dan mempercepat degenerasi sel-sel otak, serta pembuluh darah. Kesadaran akan hal ini sangat penting, terutama bagi keluarga yang merawat orang tua. Kebiasaan sederhana seperti memberi semangka atau pisang sebelum tidur, atau memberikan segelas jus mangga tanpa memperhitungkan kandungan gulanya, bisa berdampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Terlebih jika lansia tersebut tidak cukup aktif secara fisik dan kurang asupan cairan lainnya, maka risiko pembekuan darah, dehidrasi ringan, dan gangguan metabolik semakin meningkat. Jadi, ketika kita bicara tentang risiko stroke pada lansia, kita tidak hanya berbicara tentang tekanan darah tinggi atau faktor genetik. Kita berbicara tentang hal-hal yang tampak kecil, namun berulang setiap hari, seperti pilihan buah, waktu makan, dan kombinasi dengan obat yang dikonsumsi. Dan ketika hal-hal kecil itu terus diabaikan, maka bencana besar bisa terjadi tanpa peringatan. Inilah alasan mengapa saya membuat video ini, supaya kita semua, baik sebagai anak, cucu, tetangga, atau lansia itu sendiri, memahami bahwa kesehatan otak dan pembuluh darah bisa dijaga lewat hal-hal yang tampaknya sepele. Dan itu dimulai dari apa yang kita masukkan ke dalam tubuh setiap hari. Setelah mengetahui mengapa lansia lebih rentan terkena stroke dan gangguan pembuluh darah, kita perlu mengenali kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan saat mengonsumsi buah. Kesalahan ini tampak sepele, namun sangat sering terjadi dan bisa membahayakan jika dilakukan terus-menerus. Kesalahan pertama yang paling sering saya temui adalah mengganti makan utama dengan buah. Banyak lansia merasa tidak nafsu makan makanan berat, dan karena buah terasa segar dan ringan, mereka lebih memilih makan satu mangkuk pepaya atau pisang untuk sarapan atau makan malam. Sayangnya, buah tidak bisa menggantikan kandungan gizi dari satu porsi makan lengkap. Tubuh tetap membutuhkan protein untuk memperbaiki sel, lemak sehat untuk penyerapan vitamin, serta serat kompleks yang menjaga kestabilan gula darah. Ketika hanya makan buah, tubuh akan mengalami lonjakan gula darah yang cepat, namun juga penurunan yang tajam, yang bisa memicu rasa lemas, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Kesalahan kedua adalah makan buah pada waktu yang tidak tepat, terutama di malam hari sebelum tidur. Banyak orang mengira bahwa makan buah di malam hari lebih sehat daripada makan camilan lain. Namun faktanya, beberapa jenis buah seperti semangka, mangga, dan anggur mengandung gula alami dan air yang tinggi. Jika dikonsumsi menjelang tidur, ini bisa meningkatkan tekanan darah, mempercepat kerja ginjal, dan mengganggu kualitas tidur. Saya pernah menangani kasus seorang pria lanjut usia yang terbangun di tengah malam karena kencing terus-menerus dan merasa pusing luar biasa. Setelah ditelusuri, ia ternyata makan semangka dan nanas sebelum tidur hampir setiap malam. Kesalahan ketiga adalah menggabungkan buah dengan obat tertentu tanpa pertimbangan. Seperti telah saya sebutkan di bagian sebelumnya, beberapa buah memiliki kandungan kimia alami
yang bisa mengganggu penyerapan obat atau bahkan memperkuat efeknya secara berlebihan. Misalnya, jeruk dan anggur bisa berinteraksi negatif dengan obat pengencer darah atau penurun kolesterol. Ini bisa menyebabkan tekanan darah turun terlalu cepat atau meningkatkan risiko pendarahan. Banyak dari pasien lansia saya mengonsumsi obat-obatan seperti amlodipin, simvastatin, atau aspirin yang semuanya bisa terganggu oleh jenis buah tertentu. Kesalahan berikutnya adalah makan buah dalam jumlah berlebihan dengan asumsi bahwa semua buah itu sehat. Pepatah mengatakan, segala yang berlebihan itu tidak baik, dan ini sangat berlaku untuk buah. Misalnya, makan 1 buah pisang per hari mungkin aman, tetapi makan 3 pisang sekaligus dapat meningkatkan kadar kalium secara signifikan, yang berbahaya untuk jantung, terutama jika seseorang memiliki gangguan ginjal. Begitu juga dengan mangga yang 1 buah ukuran besar bisa mengandung lebih dari 20 gram gula. Jika dimakan setiap hari, ini sama dengan mengonsumsi minuman manis secara rutin. Selain itu, mengonsumsi buah yang tidak cocok dengan kondisi kesehatan pribadi juga merupakan kesalahan umum. Misalnya, seseorang dengan masalah lambung seharusnya tidak makan buah-buahan yang asam seperti jeruk, nanas, atau salak. Tapi karena tidak merasa nyeri langsung, banyak lansia mengabaikannya. Padahal efek jangka panjangnya bisa menyebabkan peradangan lambung kronis atau refluks asam yang memperburuk kondisi kesehatan secara umum. Saya teringat pada seorang pasien bernama Pak Arman, usia 71 tahun, yang datang ke klinik dengan keluhan detak jantung cepat dan perasaan cemas tanpa sebab. Setelah evaluasi, ditemukan bahwa ia setiap hari makan 2 pisang dan 1 mangga sebagai pengganti makan siang. Ia merasa itu lebih sehat dibanding nasi dan lauk. Tapi hasil laboratorium menunjukkan kadar kalium dan gula darahnya sangat tinggi. Setelah pola makan diperbaiki, keluhannya berangsur membaik. Kesalahan lainnya yang jarang disadari adalah makan buah tanpa memperhatikan keseimbangan cairan tubuh. Buah seperti semangka atau jeruk mengandung air tinggi, dan jika tidak dibarengi dengan minum air putih yang cukup, bisa menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, terutama pada lansia yang ginjalnya sudah tidak sekuat dulu. Di sisi lain, jika buah terlalu banyak dikonsumsi dalam waktu singkat, bisa memicu kerja ginjal yang berat dan berujung pada tekanan darah yang naik tiba-tiba. Semua kesalahan ini terlihat sederhana, namun ketika dilakukan secara rutin dan terus-menerus, terutama oleh mereka yang sudah berisiko, dampaknya bisa sangat serius. Stroke, serangan jantung, bahkan gangguan kesadaran bisa menjadi akibat dari kebiasaan yang tampaknya sepele ini. Itulah mengapa kita perlu mengedukasi diri kita sendiri dan orang-orang terdekat, terutama mereka yang sudah berusia lanjut. Kesalahan dalam konsumsi buah bisa dicegah jika kita tahu cara yang benar. Buah pertama yang akan kita bahas adalah semangka. Buah ini sangat populer di Indonesia, terutama karena rasanya yang manis, menyegarkan, dan kandungan airnya yang tinggi. Banyak orang, termasuk lansia, menyukai semangka karena dianggap bisa membantu menghidrasi tubuh dan menurunkan tekanan darah. Namun, di balik manfaatnya yang sering dipromosikan, semangka bisa menjadi bahaya tersembunyi bagi orang lanjut usia jika dikonsumsi secara tidak bijak. Semangka mengandung fruktosa yang cukup tinggi. Dalam 1 potong besar semangka, terdapat sekitar 10 hingga 12 gram gula alami. Jika seseorang memakan 3 hingga 4 potong semangka dalam sekali makan, artinya ia sudah mengonsumsi hampir setara dengan 1 kaleng minuman bersoda dari segi kandungan gulanya. Bagi lansia yang memiliki masalah sensitivitas insulin atau sudah menderita diabetes, konsumsi ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Ini sangat berbahaya karena lonjakan gula darah juga bisa memicu lonjakan tekanan darah dan memperburuk kondisi pembuluh darah otak. Selain itu, semangka mengandung air dalam jumlah yang sangat tinggi, mencapai lebih dari 90%. Meskipun terdengar baik untuk hidrasi, konsumsi air berlebih dalam waktu singkat bisa menjadi beban bagi jantung dan ginjal, terutama jika dimakan malam hari ketika tubuh sudah dalam kondisi istirahat metabolik.
Saya pernah menangani seorang pasien lansia yang mengalami sesak napas dan bengkak kaki setelah makan semangka hampir setiap malam. Setelah ditelusuri, ternyata beban cairan yang berlebihan memperberat kerja jantungnya yang sudah lemah. Kasus lain terjadi pada Pak Wiono, seorang pensiunan guru berusia 72 tahun. Ia sehat, rajin berolahraga, dan sangat suka makan semangka. Ia percaya semangka bisa membersihkan ginjal dan membantu menurunkan tekanan darah. Namun suatu malam, setelah makan setengah buah semangka dan tidur malam, ia bangun pagi dalam keadaan lemas dan tidak bisa menggerakkan sisi tubuh kirinya. Ia terkena stroke ringan. Hasil pemeriksaan menunjukkan lonjakan tekanan darah dan ketidakseimbangan elektrolit dalam tubuhnya. Dokter yang menanganinya menyimpulkan bahwa kombinasi gula dan cairan tinggi dari semangka ditambah dengan kondisi tubuh yang sedang beristirahat menjadi pencetus utama. Apakah semangka harus dihindari sepenuhnya? Tidak. Namun, lansia harus sangat berhati-hati. Semangka sebaiknya dikonsumsi di siang hari dalam porsi kecil dan tidak bersamaan dengan makanan atau minuman manis lainnya. Jangan makan semangka di malam hari sebelum tidur dan pastikan untuk tidak menggantikan makan utama dengan semangka saja. Semangka memang segar, tapi bagi lansia, segar bukan berarti aman jika tidak dikendalikan. Buah kedua yang perlu diwaspadai oleh para lansia adalah anggur. Anggur dikenal sebagai buah yang mewah, praktis dimakan, dan kaya akan antioksidan seperti resveratrol. Banyak orang menganggap anggur sebagai buah untuk kesehatan jantung dan awet muda. Namun untuk orang lanjut usia, anggur justru bisa menjadi sumber masalah kesehatan serius jika dikonsumsi secara tidak bijak. Anggur memiliki kandungan fruktosa yang sangat tinggi. Dalam satu gelas kecil anggur, bisa terkandung sekitar 20 gram gula alami. Ini hampir setara dengan 1 sendok makan gula pasir. Fruktosa dalam jumlah besar dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam, terutama pada lansia yang sudah mengalami penurunan sensitivitas insulin atau memiliki riwayat diabetes. Ketika gula darah melonjak tiba-tiba, tubuh akan bereaksi dengan meningkatkan produksi insulin. Dan pada beberapa orang lansia, ini bisa memicu perasaan lemas, pusing, bahkan kehilangan kesadaran. Saya teringat satu kasus yang cukup mengkhawatirkan, yaitu Ibu Lilis, seorang perempuan berusia 68 tahun dari Bandung. Ia memiliki riwayat diabetes ringan dan setiap malam mengonsumsi anggur sebagai camilan sebelum tidur sambil menonton televisi. Ia percaya bahwa anggur bisa membantu tidur lebih nyenyak dan menjaga tekanan darah. Suatu malam, setelah makan sepiring kecil anggur dan minum obat diabetesnya, ia pingsan di kamar mandi. Setelah dibawa ke rumah sakit, ditemukan bahwa kadar gula darahnya anjlok drastis. Reaksi dari kombinasi obat penurun gula dengan kandungan fruktosa tinggi dari anggur. Ia beruntung masih bisa diselamatkan. Selain itu, anggur juga diketahui bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Salah satu contohnya adalah obat pengencer darah seperti warfarin atau aspirin yang sering digunakan oleh lansia untuk mencegah pembekuan darah. Kandungan senyawa alami dalam kulit anggur bisa meningkatkan efek pengenceran darah dan meningkatkan risiko perdarahan, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau secara rutin. Anggur juga memiliki indeks glikemik sedang hingga tinggi, tergantung tingkat kematangannya. Artinya, semakin matang anggurnya, semakin cepat gula di dalamnya masuk ke aliran darah. Ini bisa berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan oleh lansia yang memiliki gangguan metabolik. Apakah berarti anggur harus dilarang untuk lansia? Tidak juga. Namun anggur sebaiknya hanya dikonsumsi dalam jumlah kecil, tidak lebih dari 5-10 butir dalam sehari, dan tidak bersamaan dengan obat-obatan tertentu. Idealnya dikonsumsi sebagai bagian dari makanan utama, bukan sebagai camilan malam hari. Anggur memang kecil bentuknya, tapi dampaknya bagi lansia bisa besar bila dikonsumsi tanpa kendali. Buah ketiga yang perlu diperhatikan oleh para lansia adalah nanas. Nanas dikenal sebagai buah tropis yang menyegarkan, sering dikonsumsi sebagai pencuci mulut atau
dijadikan jus. Rasa manis asamnya disukai banyak orang, termasuk para lansia. Namun, di balik rasanya yang menggoda, nanas memiliki karakteristik yang bisa menjadi masalah serius bagi kesehatan lansia jika dikonsumsi secara sembarangan. Nanas mengandung enzim bernama bromelain yang memiliki efek antiinflamasi dan mampu membantu pencernaan protein. Tapi bagi lansia yang rutin mengonsumsi obat-obatan tertentu, bromelain justru bisa menimbulkan efek samping yang berbahaya. Enzim ini bisa meningkatkan penyerapan beberapa obat di dalam usus, sehingga kadar obat dalam darah menjadi terlalu tinggi. Salah satu contohnya adalah obat pengencer darah dan antibiotik tertentu. Akibatnya, risiko perdarahan atau efek samping dari obat bisa meningkat drastis. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Hasan, berusia 75 tahun. Ia memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan sedang menjalani pengobatan setelah operasi kecil. Untuk mempercepat pemulihan, anaknya rajin memberinya jus nanas setiap pagi. Tidak lama kemudian, Pak Hasan mengalami gusi berdarah dan memar di lengan tanpa sebab yang jelas. Setelah dilakukan pemeriksaan darah, diketahui bahwa efek obat pengencer darah yang ia minum menjadi terlalu kuat, dan dokter menyimpulkan bahwa bromelain dari nanas memperkuat efek obat tersebut. Selain itu, nanas memiliki kandungan asam yang cukup tinggi, terutama jika dikonsumsi saat belum terlalu matang. Asam dari nanas bisa memicu iritasi pada lambung, menyebabkan perut terasa perih, mual, bahkan refluks asam lambung. Hal ini cukup berbahaya bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan atau sudah memiliki riwayat maag kronis. Saya sering menemukan pasien lansia yang merasa mual dan kembung setelah mengonsumsi nanas, apalagi jika dikonsumsi dalam bentuk jus saat perut kosong. Nanas juga mengandung gula alami dalam jumlah yang tidak sedikit. Dalam satu cangkir potongan nanas, terdapat sekitar 16 gram gula. Bagi seseorang yang memiliki kontrol gula darah yang buruk, ini bisa menjadi masalah besar, terutama jika dikonsumsi tanpa diimbangi dengan protein atau serat lainnya. Kesimpulannya, nanas bisa tetap dikonsumsi oleh lansia, tetapi dengan syarat, hanya dalam jumlah kecil, dimakan setelah makanan utama, dan dihindari oleh mereka yang sedang dalam pengobatan intensif atau memiliki gangguan lambung. Jangan berikan nanas sebagai jus harian tanpa saran dari dokter. Nanas memang menyegarkan, tetapi jika salah waktu dan cara bisa menjadi penyebab penderitaan yang tidak disadari. Pisang adalah salah satu buah yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, terutama oleh orang lanjut usia. Mudah ditemukan, harganya terjangkau, dan teksturnya lembut, membuat pisang menjadi pilihan utama bagi banyak keluarga untuk diberikan kepada orang tua mereka. Namun, seperti halnya buah lainnya, pisang juga memiliki sisi tersembunyi yang perlu diwaspadai oleh lansia. Salah satu kandungan utama dalam pisang adalah kalium atau potasium. Kalium berfungsi penting dalam menjaga keseimbangan elektrolit dan fungsi jantung. Namun, bagi lansia yang memiliki gangguan ginjal atau sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti obat penurun tekanan darah jenis penghambat ACE atau obat diuretik, kadar kalium dalam darah bisa naik secara berbahaya bila konsumsi pisang tidak dikendalikan. Kondisi ini disebut hiperkalemia dan bisa menyebabkan gejala seperti lemah otot, jantung berdebar tidak teratur, bahkan henti jantung mendadak. Kasus yang saya tangani terjadi pada Ibu Rohani, seorang wanita berusia 70 tahun dari Tegal. Ia adalah penggemar berat pisang dan memakan 2 hingga 3 buah pisang setiap hari, terutama saat sore dan malam hari. Ia mengira pisang bisa membantu tidur lebih nyenyak dan mengurangi sembelit. Namun suatu hari, ia merasa jantungnya berdebar tidak beraturan dan tubuh terasa sangat lemas. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan kadar kalium darahnya sangat tinggi. Dokter menduga konsumsi pisang berlebihan sebagai penyebab utamanya, terutama karena ia juga sedang minum obat tekanan darah yang bisa meningkatkan kadar kalium. Selain itu, pisang juga memiliki kandungan gula yang tidak sedikit, terutama pisang yang sudah terlalu matang. Buah ini memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi,
Artinya gula dalam pisang bisa cepat diserap oleh tubuh. Ini bisa menjadi masalah bagi lansia dengan diabetes atau prediabetes. Jika dimakan dalam jumlah banyak, pisang bisa menyebabkan lonjakan gula darah dan meningkatkan risiko komplikasi metabolik. Ada juga keyakinan keliru bahwa pisang aman dimakan kapan saja, termasuk sebelum tidur. Padahal, pisang mengandung senyawa triptofan yang memang bisa membantu tidur. Namun jika dikonsumsi berlebihan atau terlalu malam, bisa menyebabkan gangguan pencernaan, kembung, dan membuat kualitas tidur justru menurun. Lalu bagaimana cara aman mengonsumsi pisang bagi lansia? Cukup dengan setengah hingga 1 buah pisang per hari. Sebaiknya dikonsumsi di pagi atau siang hari, bukan malam. Pisang juga sebaiknya dikombinasikan dengan sumber protein seperti kacang atau yogurt agar penyerapan gulanya lebih lambat. Pisang memang sederhana dan menyehatkan, tapi bagi tubuh lansia yang sensitif, keseimbangan adalah kunci utama agar tidak menimbulkan bahaya yang tak terlihat. Mangga adalah buah tropis yang sangat populer di Indonesia. Aromanya harum, rasanya manis, dan daging buahnya lembut membuat mangga menjadi favorit di segala usia, termasuk bagi para lansia. Banyak orang percaya bahwa mangga mengandung banyak vitamin, terutama vitamin C dan A, yang baik untuk daya tahan tubuh. Namun, bagi lansia, mangga bisa menjadi masalah serius bila dikonsumsi secara tidak terkendali. Salah satu masalah utama dari mangga adalah kadar gula alaminya yang sangat tinggi. 1 buah mangga ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 20 gram gula, tergantung tingkat kematangannya. Gula ini dalam bentuk fruktosa dan glukosa yang sangat cepat diserap tubuh. Bagi seseorang yang memiliki riwayat diabetes, prediabetes, atau gangguan metabolik, konsumsi mangga dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang sangat tajam. Saya pernah menangani kasus seorang pria bernama Pak Yusuf, berusia 73 tahun dari Yogyakarta. Ia memiliki riwayat diabetes yang sudah cukup stabil. Namun selama musim mangga, ia terbiasa makan 1 buah mangga harum manis setiap sore sebagai camilan. Beberapa minggu kemudian, kadar gula darahnya melonjak tajam. Ia merasa sering haus, lemas, dan mulai kesulitan tidur. Setelah diperiksa, kadar gula darah puasannya di atas 200 mg per desiliter. Dokter menyimpulkan bahwa konsumsi mangga secara rutin ditambah kurangnya aktivitas fisik menjadi penyebab utama memburuknya kondisi Pak Yusuf. Selain kandungan gula, mangga matang juga memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya efeknya terhadap kenaikan gula darah sangat cepat. Ini berbeda dengan buah yang lebih berserat tinggi seperti apel atau pir. Bila dikonsumsi dalam jumlah banyak atau dikombinasikan dengan makanan karbohidrat lainnya, mangga bisa memperparah kontrol gula darah, meningkatkan tekanan darah, dan dalam jangka panjang meningkatkan risiko komplikasi pembuluh darah otak. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah mengonsumsi mangga sebagai jus. Jus mangga, apalagi yang ditambah gula pasir atau susu kental manis, bisa mengandung lebih dari 50 gram gula dalam 1 gelas. Ini setara dengan 12 sendok teh gula dan sangat berisiko bagi orang tua dengan metabolisme lambat. Namun bukan berarti mangga harus dihindari sepenuhnya. Solusinya adalah memilih mangga yang tidak terlalu matang, memakannya dalam jumlah kecil, sekitar 1/3 hingga setengah buah, dan tidak dijadikan jus. Idealnya dikonsumsi bersama makanan utama untuk memperlambat penyerapan gula. Mangga memang lezat dan menggoda, tapi untuk lansia, mengontrol porsinya jauh lebih penting daripada sekadar menikmati rasanya. Jeruk, baik dalam bentuk buah segar maupun jus, adalah salah satu buah yang paling sering dikonsumsi oleh lansia. Rasanya manis dan sedikit asam, serta kandungan vitamin C-nya yang tinggi, membuat jeruk dianggap sebagai buah yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh dan menyegarkan. Namun, seperti halnya buah lain, jeruk juga memiliki sisi yang perlu diwaspadai, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut dan sedang menjalani pengobatan rutin. Salah satu hal yang sering tidak diketahui adalah bahwa jeruk bisa berinteraksi dengan beberapa jenis obat yang umum dikonsumsi oleh lansia. Misalnya, jeruk dan buah-buahan sitrus lainnya mengandung senyawa bernama furanokumarin
yang dapat mempengaruhi enzim hati yang bertugas memetabolisme obat-obatan tertentu. Obat yang sering terganggu oleh jeruk antara lain adalah statin, obat penurun kolesterol, obat tekanan darah seperti amlodipin, serta obat penenang atau pengencer darah. Efeknya bisa berupa peningkatan kadar obat dalam darah yang dapat menyebabkan overdosis atau efek samping berbahaya seperti perdarahan atau tekanan darah turun drastis. Kasus seperti ini terjadi pada Pak Marwan, seorang pria berusia 74 tahun dari Semarang. Ia rutin minum obat pengencer darah dan minum jus jeruk setiap pagi karena percaya bahwa vitamin C bisa mencegah flu dan menambah tenaga. Namun dalam beberapa minggu, ia mulai mengalami mimisan berulang dan lebam di kulit. Setelah diperiksa, kadar pengencer darahnya terlalu tinggi dan dokter menyarankan untuk menghentikan konsumsi jeruk. Setelah itu, gejalanya perlahan membaik. Selain interaksi obat, jeruk juga mengandung kadar asam yang cukup tinggi. Bagi lansia yang memiliki masalah lambung seperti gastritis atau refluks asam, konsumsi jeruk, apalagi saat perut kosong, bisa memperparah kondisi tersebut. Gejalanya bisa berupa nyeri ulu hati, kembung, mual, atau rasa panas di dada setelah makan. Ini sangat mengganggu kualitas hidup lansia dan bisa memicu komplikasi pencernaan. Jeruk memang kaya vitamin C, namun vitamin ini juga bisa diperoleh dari sumber lain yang lebih aman bagi lansia, seperti pepaya matang atau bayam. Jika tetap ingin mengonsumsi jeruk, pastikan buah sudah matang sempurna, dikonsumsi dalam jumlah kecil, dan tidak dikombinasikan dengan obat yang sensitif terhadap interaksi. Untuk lansia, yang terpenting bukan hanya apa yang dimakan, tapi kapan, berapa banyak, dan dalam kondisi tubuh seperti apa. Jeruk bukan musuh, tetapi harus dikonsumsi dengan bijak dan penuh pertimbangan. Nangka adalah buah yang banyak tumbuh di Indonesia, dan cukup populer karena aromanya yang khas dan rasanya yang manis. Daging buahnya tebal, berserat, dan sering dijadikan campuran dalam makanan atau dimakan langsung sebagai camilan. Bagi sebagian orang lansia, nangka menjadi pilihan menarik karena memberikan rasa kenyang. Namun, di balik kelezatannya, nangka memiliki beberapa risiko tersembunyi bagi kesehatan orang lanjut usia yang tidak banyak diketahui. Salah satu hal utama yang perlu diperhatikan adalah efek fermentasi dari nangka dalam sistem pencernaan. Nangka mengandung gula kompleks dan serat yang, jika tidak dicerna sempurna, dapat difermentasi oleh bakteri usus dan menghasilkan gas. Proses ini bisa menyebabkan perut kembung, nyeri perut, bahkan meningkatkan tekanan intraabdomen yang bisa memicu lonjakan tekanan darah secara mendadak, terutama jika dimakan dalam jumlah besar atau saat sistem pencernaan sedang lemah. Saya pernah menangani kasus seorang pasien bernama Pak Darto, usia 72 tahun, yang mengalami pusing dan sesak setelah makan nangka matang dalam jumlah besar di siang hari. Ia berpikir bahwa nangka bisa menggantikan makan siang karena mengenyangkan. Tapi beberapa jam kemudian, ia merasakan tekanan di kepala dan jantung berdebar-debar. Pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya melonjak tajam. Dokter menyimpulkan bahwa fermentasi nangka di dalam perut ditambah dengan tingginya kadar gula dan aktivitas metabolik yang terganggu menjadi pemicu utama lonjakan tekanan darah tersebut. Selain itu, nangka memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, yang berarti dapat dengan cepat meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Ini menjadi masalah bagi lansia dengan gangguan toleransi glukosa atau diabetes. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar, apalagi sebagai pengganti makanan utama, nangka dapat menyebabkan fluktuasi kadar gula darah yang tajam, yang berisiko bagi kesehatan otak dan pembuluh darah. Banyak orang juga tidak sadar bahwa tekstur nangka yang lengket dan berserat tebal bisa menyulitkan proses pencernaan, terutama bagi lansia yang memiliki fungsi lambung atau usus yang melemah. Ini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sembelit, atau gangguan buang air besar jika tidak dibarengi dengan cukup cairan. Agar aman, lansia sebaiknya hanya mengonsumsi nangka dalam jumlah kecil, tidak lebih dari 3 hingga 5 potong kecil dalam satu kali makan. Nangka juga sebaiknya dimakan bersama makanan lain
dan tidak dalam keadaan perut kosong. Nangka memang lezat dan mengenyangkan, tapi bagi lansia, bijak dalam porsi dan waktu konsumsinya jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti selera. Setelah membahas 7 jenis buah yang dapat menimbulkan risiko jika dikonsumsi sembarangan, kini saatnya kita berfokus pada solusi. Bagaimana cara aman bagi lansia untuk tetap bisa menikmati buah tanpa membahayakan kesehatan? Karena pada dasarnya, buah tetap merupakan sumber gizi yang penting, asalkan dikonsumsi dengan cara dan porsi yang tepat. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah waktu terbaik untuk mengonsumsi buah. Buah sebaiknya dimakan pada pagi atau siang hari, tidak terlalu dekat dengan waktu tidur malam. Pada waktu siang, metabolisme tubuh masih aktif, dan sistem pencernaan bekerja lebih optimal, sehingga tubuh dapat memproses gula alami dan serat dalam buah dengan lebih baik. Hindari makan buah di malam hari, terutama menjelang tidur, karena ini dapat meningkatkan risiko lonjakan gula darah, gangguan pencernaan, atau tekanan darah naik mendadak saat tidur. Kedua, perhatikan porsi buah. Untuk lansia, porsi buah ideal dalam sehari adalah sekitar 2 hingga 3 porsi kecil. Satu porsi bisa berupa setengah buah pisang, sepotong kecil semangka, atau satu potong mangga ukuran sedang. Mengonsumsi buah secara berlebihan dengan asumsi bahwa buah selalu sehat adalah kesalahan besar. Gula alami tetaplah gula, dan jika dikonsumsi melebihi kapasitas metabolisme tubuh, tetap bisa membahayakan. Ketiga, kombinasikan buah dengan sumber protein atau lemak sehat. Misalnya, makan pisang dengan 1 sendok, makan kacang tanah sangrai tanpa garam, atau apel dengan potongan keju rendah lemak. Kombinasi ini akan membantu memperlambat penyerapan gula dari buah, sehingga kadar gula darah lebih stabil. Ini sangat penting untuk lansia yang memiliki diabetes atau masalah pengaturan gula darah. Keempat, hindari mengonsumsi buah bersamaan dengan obat. Beri jeda minimal 1 hingga 2 jam antara waktu minum obat dan makan buah, terutama buah-buahan yang diketahui memiliki interaksi dengan obat seperti jeruk, anggur, dan nanas. Jika ragu, konsultasikan dengan dokter atau apoteker untuk memastikan kombinasi buah dan obat yang aman. Kelima, perhatikan kondisi buah sebelum dikonsumsi. Buah yang terlalu matang cenderung memiliki kadar gula lebih tinggi dan bisa memicu lonjakan gula darah. Sebaliknya, buah yang terlalu mentah bisa sulit dicerna dan menyebabkan iritasi lambung. Pilih buah yang segar, bersih, dan tidak diberi tambahan gula atau sirup. Hindari buah dalam kaleng atau manisan buah, karena sering mengandung gula tambahan dan bahan pengawet yang tidak baik bagi kesehatan jangka panjang. Keenam, pastikan asupan cairan yang cukup saat mengonsumsi buah, terutama buah yang tinggi serat seperti nangka, pepaya, atau pisang. Serat tanpa cairan cukup bisa menyebabkan sembelit atau kembung yang sangat mengganggu kenyamanan lansia. Minumlah air putih secara teratur sepanjang hari, dan jangan gantikan air putih dengan jus buah. Ketujuh, hindari jus buah sebagai pengganti makan buah utuh. Jus seringkali kehilangan serat alaminya dan meningkatkan kecepatan penyerapan gula. Jika memang ingin minum jus, sebaiknya dibuat tanpa tambahan gula dan dikonsumsi dalam porsi sangat kecil, sekitar setengah gelas, bukan sebagai minuman utama. Terakhir, libatkan lansia dalam memilih buah dan memahami alasannya. Edukasi yang sederhana dan berulang akan membantu mereka lebih sadar dan termotivasi untuk menjaga pola makan sehat. Libatkan mereka dalam belanja, pilih buah bersama, dan jelaskan mengapa beberapa buah perlu dibatasi. Menjaga pola makan pada usia lanjut bukan berarti melarang, tetapi mengatur dengan penuh kasih dan pengertian. Dengan pendekatan yang tepat, buah tetap bisa menjadi sahabat sehat bagi para lansia. Kini kita telah menelusuri bersama satu persatu dari 7 buah populer yang ternyata bisa menimbulkan risiko tersembunyi bagi orang lanjut usia. Mulai dari semangka yang segar, anggur yang manis, nanas yang asam menyegarkan, hingga pisang yang lembut, mangga yang menggoda, jeruk yang kaya vitamin, sampai nangka yang mengenyangkan. Semuanya bisa menjadi ancaman diam-diam jika dikonsumsi dengan cara yang keliru.
Namun yang perlu kita ingat adalah tidak ada buah yang benar-benar berbahaya. Yang membahayakan adalah cara kita mengkonsumsinya, terutama bila tidak memperhatikan waktu, porsi, kondisi tubuh, dan kombinasi dengan obat atau makanan lain. Hal-hal yang tampaknya kecil, seperti makan buah sebelum tidur, mengganti makan utama dengan jus, atau tidak memeriksa interaksi buah dengan obat, bisa menjadi pemicu gangguan serius seperti stroke, lonjakan gula darah, bahkan serangan jantung. Mari kita kembali pada esensi dari video ini. Buah bukan musuh, melainkan teman yang harus dikenal lebih dekat. Seperti manusia, buah pun punya karakteristiknya sendiri. Ada yang tinggi gula, ada yang tinggi kalium, ada pula yang punya sifat asam atau bereaksi dengan obat. Jika kita tahu kapan waktu terbaik menikmatinya, dalam porsi yang sesuai dan tidak menganggap semua buah selalu aman, maka manfaat yang didapat jauh lebih besar daripada risikonya. Kepada Anda yang memiliki orang tua di rumah, kakek, nenek, atau bahkan Anda sendiri yang sudah memasuki usia lanjut, saya ingin menyampaikan satu pesan penting. Menjaga kesehatan bukan berarti membatasi hidup, tetapi memberi ruang untuk hidup lebih bijak dan panjang umur. Jangan takut makan buah, tapi makanlah dengan kesadaran, bukan dengan kebiasaan lama yang belum tentu sesuai dengan kondisi tubuh saat ini. Mungkin ada di antara Anda yang setelah menonton video ini merasa terkejut atau bahkan merasa bersalah karena selama ini mengira semua buah pasti baik. Jangan khawatir, karena kesadaran adalah langkah awal menuju perubahan. Mulai dari hari ini, Anda bisa melakukan langkah-langkah kecil untuk memperbaiki pola makan lansia di rumah. Tanyakan jenis obat yang mereka konsumsi, sesuaikan waktu makan buah, kurangi porsi berlebihan, dan pilih buah yang lebih sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Saya juga ingin mengajak Anda untuk berbagi pengalaman pribadi di kolom komentar. Mungkin Anda pernah mengalami atau menyaksikan orang terdekat yang tiba-tiba sakit setelah makan buah tertentu. Atau mungkin Anda punya tips aman mengonsumsi buah untuk lansia. Mari saling berbagi agar semakin banyak orang yang tercerahkan dan bisa menjaga kesehatan keluarganya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol suka, bagikan ke grup keluarga, dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video-video edukasi lainnya seputar kesehatan, khususnya bagi lansia. Karena kesehatan bukan hanya urusan dokter, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai anak, cucu, dan anggota keluarga. Ingatlah, usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup tetap bisa kita dijaga. Dan semuanya bisa dimulai dari hal sederhana seperti memilih buah yang tepat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya doakan Anda dan keluarga selalu sehat, bahagia, dan diberi umur panjang dengan kualitas hidup yang baik. Sampai jumpa di video berikutnya.